Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Hari ini itu kita pertemuan terakhir ya. Kita pertemuan terakhir di semester 1 ya. Silakan sebelum dimulai pelajarannya untuk dipimpin doa dulu. Silakan siapa yang memimpin doa? Fikri, doanya dipimpin Fikri. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk buku pelajarannya dikeluarkan dulu, buku tulisnya ya. Pada bawah, Ikram, buku tulisnya mana? Ada? Anda? Oke, ada ya. Kelasnya udah rapi kan? Ya, oke, bagus. Jadi usahakan ketika guru masuk kelas itu sudah rapi, tidak ada lagi sampah yang berserakan. Karena kenapa? Kan kalau kelasnya bersih, kelasnya rapi, kan adem lah, enak lah. Ya. Oke. Sebelum kita ke pelajaran, ini sepertinya banyak yang tidak masuk hari ini ya. Iya, Pak. Pada kemana ini? Ini. Coba kita dulu. Adam Sofiullah, Aditya Firmansyah, apa? Tulis. Berapa semua? Jumlahnya berapa ke sini? 20 atau 15? 20 ya, ini banyak yang gak masuk hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang masuk nanti banyak yang gak masuk hari ini lah. Ya. Tapi oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Oke, nah sebelum ke materi, nih ini adalah tujuan untuk pembelajaran kita hari ini. Nih, di situ juga. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti. Ya, nanti kita dibuat kelompok lagi diskusi seperti kemarin, yaitu tentang nanti mengidentifikasi tentang jenis-jenis lembaga sosial. Ya. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang fungsi lembaga sosial dengan benar. Kemudian nanti yang terakhir, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengaruh interaksi sosial dalam pembentukan lembaga sosial. Nah, kemarin kita membahas tentang pengaruhnya. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemarin juga sempat kita bahas tentang jenis lembaga sosial. Ada berapa kemarin jenisnya? 1. Jenis lembaga sosial kemarin ada berapa? Sempat kita kemarin. Hari ini kan kita bahas ya, kita sudah kasih tahu kemarin. 1. Keluar. 2. Komunikasi. Jenis lembaga sosial. 1. Keluarga. 2. Pendidikan.
3. Lembaga ekonomi. 4. Agama. 5. Politik. Nah, sekarang apa keterkaitan materi yang sama dengan hari ini? Jelas kan? Ada keterkaitannya. Ya. Kalau kemarin tentang pembentukan apa, kemarin itu kita bahas tentang apa? Pengaruh interaksi. Jelas itu ada pengaruhnya terhadap pembentukan lembaga sosial. Oke. Silakan nanti dilihat tangan videonya, diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Oke. Namun sebelum ke video nih, coba kita melihat video yang barusan. Ini penting nih, kayak video kayak gini nih. Ini juga kita tentang pendidikan. Kita lihat nanti ya. Ini saya lihat bagus. Ini dari sini. Coba kita lihat. Ada yang beda nggak dari yang segini? Beda. Yang mana? Hah? Tapi ini pesan agak kurang ya. Bapak. Ini kayak Samudin pada saat pertanian bangsa. Nah, kita perhatikan. Ini tidak mudah kayak gini, butuh proses, sama kayak belajar. Belajar pun butuh proses, butuh waktu ya. Oke, kita like. Oke, silakan disimak untuk video ini terkait tentang pembelajaran, yaitu jenis dan fungsi lembaga sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran kita di sini adalah ya menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial dan menjelaskan fungsi dari lembaga sosial. Nah, minggu lalu sudah disinggung lembaga sosial itu apa saja. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan tadi ada lembaga politik. Oke, nah lembaga sosial, jadi lembaga sosial itu tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan dan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat itu akan mengalami kekacauan. Nah, jadi hubungan antara lembaga sosial dalam masyarakat itu tidak selalu sejalan dan serasi, ada ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan antara berbagai lembaga sosial dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi ada sumbernya lembaga sosial itu karena masyarakat Indonesia itu yang heterogen, jadi terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lainnya itu saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, ketidakcocokan seperti apa yang bisa kita lihat? Misalnya nih kebiasaan merokok, norma dalam lembaga kesehatan itu menekankan untuk menghindari kebiasaan merokok karena berdampak pada masalah kesehatan. Nah, berbeda dengan lembaga ekonomi yang justru menekankan norma yang
berkembang dari ada oleh negara dan pembangunan sekolah serta rumah sakit oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari satu pembentukan berbagai jenis kehidupan kita. Kalau misalnya nggak ada, makanya itu kehidupan kita itu akan sulit terkendali dan akan timbul kekacauan. Nah, kedua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Nah, ini adalah fungsi dari lembaga pendidikan. Oke, nah apa sih fungsi laten? Lalu tadi ada fungsi manifest itu apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya fungsi laten itu berarti fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. Kalau fungsi manifest berarti fungsi yang nyata dalam lembaga pendidikan. Baik, kita lanjut ke lembaga politik. Jadi suatu lembaga yang mengenai pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dari norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi dari politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Oke, nah semuanya kita lihat fungsi dari lembaga politik. Yang pertama itu ada memelihara ketertiban di dalam negeri. Jadi lembaga politik ini bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu ada mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya pengadaan dan distribusi pangan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Juga barusan tayangan video tentang materi jenis-jenis dan fungsi apa tadi? Jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial yang ada di masyarakat. Tuh. Ada berapa aja tadi? Ada 5. 1. Lembaga keluarga. Itu jenisnya. Kalau fungsinya lembaga keluarga untuk apa? Fungsinya untuk apa? Coba yang Rizkia, untuk apa fungsinya? Melanjutkan keturunan atau reproduksi. Oke, melanjutkan keturunan atau reproduksi. Oke, kasih contohnya lembaga apa? Agama. Lembaga agama. Fungsinya ada nggak buat apa? Untuk apa? Hah? Nah, apalagi kan kalau kita melihat kan di Indonesia kan ada Kementerian Agama, di mana fungsi dari Kementerian Agama adalah menaungi berbagai kepentingan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, agama yang mana saja? Ya, tadi agama yang diakui secara undang-undang. Ada berapa agama di kita? Nah, coba sebutkan. Islam pertama kedua Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, apabila itu tidak ada wadahnya, tidak ada kepentingan agama, apa yang terjadi? Mungkin akan terjadinya perpecahan. Nah, kembali lagi tadi fungsi agama. Fungsi untuk apa? Agama fungsinya 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia. Baik dalam kehidupan sebagai pribadi maupun dalam kehidupan hubungan dengan Tuhan. Gambar nih. Nah, sebelum nanti kita mengisikan itu kemana? Ini gambarnya. Setelah ditanya, ini gambar yang ini nih. Yang ini gambar apa? Ini gambar bisa membedakan enggak? Oke, ini gambar
baik. Ya mungkin tadi salah satunya boleh saya katakan, apa? Memberikan pendidikan, itu juga salah satunya. Ya kan. Ayo silakan kelompok 2 gerakan. Boleh berdiri. Yang lain boleh perhatikan. Nanti kelompok yang ini boleh menambah, boleh bertanya. Kalau kamu mau bertanya, oleh karena jangan bertanya. Dan kelompok itu pun boleh bertanya sesuai dengan konteks materi. Kelompok 2. Lembaga sosial. Keluarga, orang tua wajib satu memenuhi kebutuhan, makan, minum, pakaian anak-anaknya. 2. Memberi kasih sayang kepada anak-anak untuk memberi pendidikan. 3. Perhatikan yang lain, perhatikan nanti. Anak wajib 1. Menghormati orang tua. 2. Patuh kepada omongan orang tua. Lembaga agama, kewajiban penganut agama, menjalankan ibadah dengan syariat Islam. Larangan bagi penganut agama meninggalkan salat dan lain-lain. Menjauhi larangan. Lembaga politik. Politik adalah kegiatan manusia yang berkenaan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Cukup sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3 sekarang. Udah itu aja nggak apa-apa deh. Suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Lembaga sosial. Lembaga keluarga, orang tua wajib mengajarkan anaknya etika dan cara berterima kasih, mematuhi perintah orang tua dan tidak melawan orang tua. lembaga agama. Kami melaksanakan sholat 5 waktu dan 35 sunat sunnah. Terus berikutnya. Sosialisasi ekonomi kontrol. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Terus selanjutnya nanti silakan untuk KPD-nya dikumpulkan dulu sini. Kelompok 1 juga diisi. Seperti biasa ya. Nanti langsung saya nilai, nanti bagikan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama tarik kesimpulan. Kemarin kita membahas tentang ini. Tadi ada berapa jenis? Ada berapa jenis lembaga sosial? 5. 1 ada lembaga keluarga, Rizkiha. Lembaga Ekonomi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Namun sebelum itu silakan kembali ke masing-masing, kemudian ditutup dengan berdoa karena di pembelajaran